Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Oke, hari ini saya akan coba menjelaskan tentang jurnal khusus part ketiga. Kalau kemarin tuh kita bahas tentang jurnal pembelian, tentang jurnal penjualan, penerimaan kas, kemudian jurnal umum. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal umum. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal-soal atau transaksi yang berkaitan dengan transaksi jual pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, seperti apa kita melakukan penyusunan untuk membuat jurnal khusus dari masing-masing jurnal ini? Yuk kita akan coba lakukan. Nah, seperti uh, jurnal khusus part kedua sebelumnya itu kan kita harus terlebih dahulu melakukan analisa terhadap transaksi-transaksi atau soal-soal yang kita temukan. Nah, dari analisa itu nanti kita bisa ketahui apakah ini masuk ke dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, atau masuk ke dalam jurnal umum. Nah, selain itu juga kita akan bisa tahu apakah ini misalnya pembeliannya secara tunai, pembeliannya secara kredit, atau bagaimana. Nah, oke. Jadi ini tetap sama, saya pakai nama tokonya adalah toko BMA, kemudian di sini ada transaksi-transaksi yang sudah tersedia, dan transaksi inilah nanti akan kita coba melakukan untuk menyusun jurnal khusus yang terdiri dari 3 jurnal ini. Oke, mari kita coba. Yang pertama, tanggal 2 Desember 2019. Di sini dikatakan, dibeli barang dagang dari PT Sakti 3 juta dengan syarat pembayaran 2/10 M/30, fakturnya nomor 241. Nah, dari sini kita bisa analisa terlebih dahulu apa maksud dari transaksi ini. Dan ternyata maksudnya adalah kita telah melakukan pembelian terhadap barang dagangan dari PT Sakti. Nominalnya 3 juta dan ada syarat juga faktur. Ketika ada syarat dan faktur, maka di sini kita bisa tahu bahwasanya ini pembelian dilakukan secara kredit. Nah, ketika kita melakukan pembelian secara kredit, maka otomatis kita akan memasukkannya ke dalam jurnal pembelian. Oke, seperti ini. Jadi tanggal 2 Desember, kemudian nomor fakturnya 241, keterangannya di sini saya buat PT Sakti, kemudian syaratnya 2/10 M/30, nominal di debitnya adalah pembelian 3 juta, kemudian di kreditnya adalah utang dagang 3 juta. Oke, seperti inilah cara kita melakukan penyusunan jurnal pembelian yang ada di perusahaan dagang. Oke, kemudian tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember itu dikatakan dibayar kepada PO Express beban pengangkutan barang dagang yang dibeli dari PT Sakti sebesar 60.000. Artinya begini, kita membayar biaya angkut atas barang yang sudah kita beli dari PT Sakti. Jadi yang menanggung beban angkut pembelian itu adalah kita sebagai pembeli, kemudian dibebankan sebesar 60.000. Dan 60.000 ini kita bayarkan kepada PO Express. Nah, ketika kita membayar biaya angkut barang dagang, ini otomatis akan mengeluarkan uang kas perusahaan. Nah, ketika uang kas perusahaan berkurang, maka ini akan kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, ini dia. Tanggal 3 Desember 2019, keterangannya bayar angkut pembelian. Kemudian di sini, karena tidak ada kolom beban angkut pembelian kita buka, maka kita akan buka saja di akun serba-serbi. Nah, di sini akun serba-serbi ini ada nominalnya kita buat di debit 60.000, kemudian di kredit itu ada 60.000 kas. Oke. Kemudian tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember 2019 kita membeli tunai perlengkapan kantor dari toko Sentosa senilai 50.000. Jadi maksudnya di sini kita membeli perlengkapan kepada toko Sentosa nominalnya 50.000. Karena ini belinya secara tunai, otomatis ini akan mempengaruhi kas kita langsung berkurang. Dan ketika kas kita berkurang, maka kita akan masukkan pencatatannya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ini dia pembayaran tanggal 7 Desember 2019 pembelian perlengkapan. Nah, keterangannya pembelian perlengkapan, kemudian di sini saya buat di akun serba-serbi, di kolom serba-serbi, nama akunnya saya buat perlengkapan kantor, jumlahnya 50.000 di debit, kemudian karena kita mengeluarkan uang kas, maka akan berkurang kas kita 50.000.
Oke, kemudian tanggal 9 Desember 2019. Di sini dikatakan dibeli dengan kredit dari toko Gros peralatan kantor 1 juta dengan syarat 2/10 M/30. Artinya, kita telah melakukan pembelian secara kredit kepada toko Gros untuk pembelian peralatan kantor nilainya 1 juta. Ada syaratnya 2/10 M/30. Artinya, ini adalah pembelian secara kredit dan otomatis ini akan kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Ini dia, tanggal 9 Desember 2019, tidak ada nomor faktur, keterangannya toko Gros, syaratnya 2/10 M/30. Nah, di sini kita bikin, karena kita belinya peralatan kantor, maka saya masukkan ke kolom serba-serbi, bikin nama akunnya peralatan kantor, kemudian jumlahnya 1 juta. Otomatis ini karena belum dibayar, maka kita tambahkan di kolom kredit itu utang dagang 1 juta. Kemudian tanggal 10 Desember 2019. Di sini kita melakukan pembelian dengan kredit dari toko Cirasa perlengkapan toko. Jadi di sini katanya kita telah melakukan pembelian secara kredit kepada toko Cilaras. Cilaras itu perlengkapan toko sebesar 100.000. Karena ini pembeliannya dilakukan secara kredit, maka otomatis akan kita masukkan ke dalam pencatatan jurnal pembelian. Nah, ini dia 10 Desember 2019. Kemudian di sini tidak ada nomor faktur, keterangannya toko Cilaras, tidak ada syarat pembayaran apapun di sini. Kemudian di sini saya akan masukkan kolom debitnya adalah di kolom serba-serbi dengan akun perlengkapan toko. Nominalnya adalah 100.000 dan akan mempengaruhi kolom kredit yaitu utang dagang karena kita belum membayarkan atau belum melakukan pembayarannya. Kemudian tanggal 11 Desember 2019 dibayar kepada PT Sakti pelunasan faktur nomor 241. Jadi jadi di sini maksudnya kita sudah melakukan pembayaran ya. Kita sudah melakukan pembayaran pada tanggal 11 ini kita melakukan pembayaran kepada PT Sakti untuk pelunasan faktur nomor 241. Nah, faktur nomor 241 itu dilakukan pada tanggal 2 Desember. Coba kita lihat dulu. Tanggal 2 Desember itu kita ada melakukan pembelian sebesar 3 juta. Ada utang kita 3 juta. Nah, tanggal 2 itu kalau kita bisa membayarkannya dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Jadi belinya tanggal 2, kemudian kita bayarnya tanggal 10. Nah, artinya kita di sini masih mendapatkan ini tanggal 11. Berarti artinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini artinya kita masih mendapatkan potongan 2%. Oke, kita lihat di sini tanggal 11 kita melakukan pembayaran utang kepada PT Sakti. Utangnya tadi 3 juta. Karena kita membayarkannya dalam jangka waktu 10 hari ya, maka kita mendapatkan potongan 2%. Jadi 2% dari 3 juta adalah 60.000. Maka uang yang kita keluarkan itu cukup 2.940.000 saja karena sudah kita potongkan dengan potongan pembelian. Oke. Kemudian tanggal 13 Desember 2019 dibeli tunai dari firma Cirasa barang dagangan senilai 1 juta. Artinya di sini kita telah melakukan pembelian secara tunai kepada firma Cirasa barang dagangan senilai 1 juta. Maka ketika kita membeli barang dagangan secara tunai, maka ini akan mengurangi kas perusahaan dan otomatis akan kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ini dia. Tanggal 13, barang dagangan, saya buat di sini keterangannya ya. Kemudian di sini saya bikin di kolom debitnya pembelian, karena kita membeli barang dagang, berarti saya masukkan ke dalam pembelian. Kemudian di sini karena belinya tunai, maka otomatis di kreditnya adalah kas akan berkurang sebesar 1 juta. Oke. Kemudian, tanggal 19 Desember 2019, dibayar kepada toko Gros pelunasan atas pembelian peralatan kantor. Oke, tadinya kita ada pembelian kepada toko Gros peralatan kantor. Kita lihat dulu, tadinya kan ada pembelian itu di tanggal 9. Tanggal 9 itu kita ada beli peralatan kantor 1 juta. Ya. Kemudian karena kita akan melakukan pembayarannya, maka kita akan masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, tadi ini dia kita pembayaran utang tanggal 19 Desember bayar utang kepada PT Gros, utangnya itu 1 juta. Karena ini dilakukan pada
jangka waktu 10 hari atau dalam arti kata masih dalam batas 10 hari, maka kita akan mendapatkan potongan sebesar 2%. 2% dari 1 juta itu adalah 20.000, maka yang perlu kita bayarkan yaitu hanya 980.000 setelah dikurangi dari potongan pembelian. Ya, jadi tadi utangnya 1 juta karena masih mendapatkan potongan 2%, ya, antara dari tanggal 2 sampai tanggal 19, dari tanggal 9 sampai tanggal 19 itu masih dalam jangka waktu 10 hari. Berarti kita masih mendapatkan potongan 2%. Oke. Nah, kemudian tanggal 22 Desember. Di sini kita membeli dari PT Sakti barang dagangan 5 juta dengan syarat 2/10 M/30, fakturnya nomor 255. Artinya di sini karena kita belinya secara karena kita belinya ada syarat dan ada faktur, maka ini adalah pembelian secara kredit. Nah, maka kita akan masukkan ke dalam jurnal pembelian. Tanggal 22 Desember, PT Sakti, keterangannya, kemudian syaratnya 2/10 M/30, pembeliannya di debit 5 juta, karena belum dibayar maka ada utang dagang di kredit 5 juta. Oke, kemudian tanggal 23 Desember kita melakukan pembayaran angkut atas barang yang dijual. Jadi di sini kita menjual barang dagangan dan biaya angkutnya itu kita yang menanggung. Jadi kita akan masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ini dia, tanggal 23 Desember bayar angkut penjualan. Kemudian di sini kita akan masukkan ke dalam akun serba-serbi dengan nama beban angkut penjualan sebesar 75.000. Nah, karena kita mengeluarkan uang untuk biaya angkut penjualan, maka akan mengurangi kas kita di kredit 75.000. Dan berikutnya yaitu tanggal 24 Desember. 24 Desember ini dikirimkan kembali kepada PT Sakti sebagian barang yang dibeli tanggal 20 Desember sebesar 400.000. Jadi tadi kan tanggal 20 Desember itu kita sudah beli barang kepada PT Sakti sebesar 5 juta. Tapi pada tanggal 24 ternyata ada saat beberapa barang yang kita beli itu mengalami mungkin kerusakan atau ketidakcocokan. Maka kita melakukan pengembalian barang itu kepada PT Sakti sebesar 400.000. Nah, karena ini melakukan pengembalian barang, maka kita akan langsung masukkan ke dalam jurnal umum. Ini dia. Berarti utang dagang kita kepada PT Sakti akan berkurang, maka letakkanlah ke debit. Kemudian karena ini melakukan retur pembelian, maka akan kita letakkan dia di kredit sebesar 400.000. Oke. Kemudian tanggal 30 Desember kita melakukan pembayaran gaji karyawan 350.000. Artinya di sini kita akan mengeluarkan uang kas dari perusahaan itu sebesar 350.000. Nah, otomatis akan kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 30 Desember 2019, keterangannya bayar gaji karyawan, kemudian dibikin dalam kelompok dalam kolom serba-serbi kita masukkan beban gaji dan nominalnya 350.000. Kemudian akan mengurangi kas kita ya di kredit 350.000. Oke. Nah, inilah cara kita melakukan penyusunan jurnal khusus berkaitan dengan jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, kalau ini sudah selesai dipindahkan semuanya transaksinya atau soalnya, maka kita jangan lupa menjumlahkan dari masing-masing kolom berikut. Ya, jumlah kolomnya harus kita jumlahkan masing-masing berapa, dan nantinya jumlah antara kolom debit dan kredit ini harus sama-sama seimbang. Jadi ini 8 juta tambah 1 juta 100 dapat 9 juta 100.000. Maka di sini juga ternyata 9 juta 100.000. Oke. Kemudian di sini juga begitu ya. Di jurnal pengeluaran kas juga kita harus melakukan penjumlahannya. Pembelian berapa jumlah ke bawah, utang dagang juga berapa jumlah ke bawah. Kemudian ini juga kolom serba-serbi juga berapa jumlah ke bawah. Nah, kita tambahkan berapa jumlahnya di sini harus sama jumlahnya dengan yang ada di kolom kredit. Kalau sama berarti ini sudah benar. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, maka silakan untuk dicek kembali sampai benar-benar jumlahnya jadi sama antara kolom debit dan kolom kredit. Oke, begitu pula dengan jurnal umum. Ya, jurnal umum juga seperti itu. Jadi harus jumlah debit itu dan jumlah kolom kredit itu harus sama.
sama-sama seimbang. Jadi kalau tidak seimbang, silakan dicek kembali nominal-nominalnya, mungkin ada kesalahan dalam pencatatan. Tapi kalau sudah sama, maka silakan ini kita akan anggap sebagai pencatatan jurnal yang sudah benar. Oke. Nah, beginilah cara kita melakukan atau menyusun jurnal khusus pada perusahaan dagang. Dan sampai jumpa, dan saya rasa sudah pada paham untuk bagaimana cara melakukan penyusunannya dan tidak perlu bingung-bingung lagi. Intinya, kalau kita mau melakukan jurnal pembelian, ingin melakukan pencatatan di jurnal pembelian, berarti itu adalah segala sesuatu transaksi yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, sedangkan jurnal pengeluaran kas ini adalah segala suatu transaksi yang mengakibatkan kita harus mengeluarkan uang kas perusahaan. Misalnya tadi seperti membayar biaya-biaya, kemudian membayar utang, kemudian melakukan pembelian yang dilakukan secara tunai. Nah, kemudian kalau jurnal umum, ini kita lakukan pada saat terjadinya pengembalian barang. Apakah pengembalian barang atas barang yang sudah kita jual atau barang yang kita beli. Jadi masukkanlah ke dalam jurnal umum. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan hari ini, dan nanti kedepannya akan dijelaskan kembali tentang bagaimana pencatatan jurnal umum pada perusahaan dagang. Jadi ini kan contohnya pakai jurnal khusus. Nah, apakah boleh kalau semua transaksi-transaksi itu kita lakukan dengan menggunakan jurnal umum? Oke, nanti kita akan bahas di tahap berikutnya. Sampai jumpa sahabat BMA dimanapun berada. Jangan pernah lupa untuk tetap terus menjaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar akuntansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.